intro. Salam cinta, salam perjuangan, karena cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah IASC tahun 2021. Salam Inovator Muda. Kurangnya ketersediaan pakan sepanjang tahun menjadi salah satu faktor pembatas produktivitas ternak ruminansia di Indonesia. Di sisi lain, usaha peternakan menghasilkan limbah yang cukup besar. Salah satu usaha peternakan yang menghasilkan limbah yang cukup besar adalah usaha peternakan ayam broiler yang menghasilkan limbah liter. Liter berpotensi dikembangkan untuk bahan pakan alternatif ternak ruminansia. Hal ini karena kandungan nutrisi liter yang cukup baik. Namun, pada liter terdapat sekam padi yang memiliki nilai serat kasar yang tinggi. Kandungan serat kasar yang tinggi dapat menghambat kecernaan bahan saat dikonsumsi oleh ternak ruminansia. Selain itu, mikroorganisme juga dapat tumbuh pada liter karena adanya ekskreta yang memungkinkan mikroorganisme patogen tersebut untuk tumbuh. Alternatif pengolahan liter untuk menurunkan serat kasar dan kandungan mikroorganisme patogen adalah dengan pemanfaatan teknologi fermentasi. Pengolahan pakan liter dengan teknologi fermentasi salah satu upaya yang baik untuk meningkatkan nilai gizi sebagai bahan pakan alternatif ternak ruminansia sekaligus sebagai pemecahan permasalahan atas pencemaran lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, kami mahasiswa Universitas Diponegoro dengan bangga mempersembahkan inovasi kami yang berjudul Kandungan nutrisi dan mikroorganisme serta nilai kecernaan liter secara in vitro Pada lama fermentasi yang berbeda. bersama saya Nikomedes Andana. Saya Octavianus Barus Saya Septian Dwi Sulistiono. dan kami dibimbing oleh dosen Dr. Insinyur Cahya Setiautama SPT MSI IPM. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan tersebut adalah lama fermentasi liter pada 0 minggu, 3 minggu, 6 minggu, dan 9 minggu. Liter difermentasi dengan penambahan substrat dan starter sebanyak 6%. Parameter pada penelitian ini adalah kandungan nutrisi, kandungan mikroorganisme, dan kecernaan. Pengukuran kandungan nutrisi dilakukan dengan menggunakan prinsip AOAC. Pengukuran kandungan mikroorganisme dengan metode total plate count dan didukung oleh data nilai pH. Sementara pengukuran nilai kecernaan dilakukan secara in vitro. Semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan analysis of variance untuk menguji keragaman data. Dan bila ada pengaruh yang nyata, dilanjutkan dengan pengujian Duncan Multiple Rank Test dengan taraf kepercayaan 95%. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa kandungan nutrisi berupa kadar protein, kadar lemak, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen berbeda nyata. Kadar protein berbeda nyata karena adanya aktivitas mikroorganisme yang menurun serta pH yang rendah akibat dari adanya proses fermentasi. Kadar lemak berbeda nyata karena selama proses fermentasi terjadi perombakan sehingga menyebabkan kadar lemak akan menurun. Selain itu, bahan ekstrak tanpa nitrogen juga berbeda nyata. Hal ini disebabkan oleh adanya proses fermentasi yang berlangsung. Namun demikian, kandungan nutrisi lain seperti serat, kadar air, abu, serta TDN tidak berpengaruh nyata. Parameter lain berupa kandungan mikroorganisme juga dipengaruhi oleh proses fermentasi yang berbeda. Proses fermentasi dengan waktu yang cukup lama akan menurunkan pH dan meningkatkan total bakteri dan total jamur. Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa lama fermentasi selama 6 minggu menghasilkan nilai kecernaan bahan kering yang tertinggi, yaitu sebesar 58,94%. Sedangkan pada perlakuan kontrol menunjukkan nilai terendah, yaitu 47,67%. Seiring dengan lamanya fermentasi, membuat nilai kecernaan bahan kering akan semakin meningkat. Namun, pada minggu ke-9 terjadi penurunan kecernaan bahan kering. Hal ini dapat disebabkan oleh karena mikroba sudah tidak mampu lagi untuk merombak nutrisi-nutrisi pada liter broiler karena sudah mencapai batas maksimalnya. Sedangkan nilai kecernaan bahan organik pada perlakuan lama fermentasi tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata.
antar perlakuan. Hal ini menunjukkan tidak adanya proses dekomposisi bahan organik pada saat fermentasi. Nilai kecerdasan bahan organik menunjukkan nilai kemampuan liter fermentasi untuk dicerna dalam sistem pencernaan. Analisis SWOT dari produk liter ayam fermentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekuatan. Kekuatannya yaitu bahan baku yang mudah didapatkan, serta memiliki nilai nutrien bagi ternak ruminansia yang cukup. Terus di sisi lain memiliki kelemahan, yaitu penelitian mengenai produk liter fermentasi ini masih sangat sedikit, tetapi memiliki peluang. Peluangnya yaitu pertumbuhan industri peternakan ayam broiler yang meningkat setiap tahunnya, dan memiliki ancaman. Ancamannya antara lain para peternak pada umumnya lebih memilih hijauan pakan yang lebih sederhana. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu lama fermentasi yang direkomendasikan untuk liter ayam broiler adalah 6 minggu karena memiliki nilai kandungan nutrisi dan kandungan mikroorganisme dan kecernaan yang lebih baik. Nilai kecernaan liter mencapai 58,94% dan tidak adanya bakteri patogen yang membahayakan. Liter fermentasi berpotensi besar untuk dapat dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ternak ruminansia yang sehat, aman, murah, dan tidak mencemari lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.